Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahimah Sitorus, NPM 2222262, mahasiswa program studi sarjana kebidanan non-reguler, Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan antenatal care pada ibu hamil. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Haji Rahimah Sitorus. Saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu kali ini. Pertanyaan saya, apakah ada keluhan pagi ini Bu? Tidak ada. Berarti ibu kemari hanya untuk pemeriksaan kehamilan saja ya? Ya Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan juga saya akan melakukan pemeriksaan di daerah kemaluan ibu, untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak di kehamilan ini. Pertama, saya ingin menanyakan tentang biodata ibu terlebih dahulu. Ibu namanya siapa? Eva Rosalina, Usianya berapa Bu? 30 tahun, Asalnya dari mana? dari Persea, Pendidikan terakhirnya Bu? S1, Pekerjaannya? guru, Nama suaminya siapa Bu? Bu Hari Nurul, Usianya berapa? 30 tahun, 30 tahun ya. Asalnya dari mana Bu? dari Persea juga, Pendidikan terakhirnya? SMA, Pekerjaannya apa Bu? Ibu, maaf saya mau bertanya, HBHT-nya ibu terakhir tanggal berapa? Hari terakhir? tanggal 22 Juli, 22 Juli ya? ini Juni? Oke, Juni. Ini kehamilan yang keberapa Bu? baru yang pertama. Pertama ya. Gerakannya bagaimana? Apakah gerakannya dalam satu hari ada berapa kali gitu? Tidak bisa dihitung Bu. Berarti lasa kali ya? Apakah ibu ada konsumsi obat-obatan selama hamil? Tidak, Ada ya. Pola makannya bagaimana Bu? masih biasa teratur 3 kali sehari, 3 kali sehari ya. Kegiatan ibu sehari-hari apa? mengajar, Mengajar. Alat-alat untuk pemeriksaan antenatal care: 1. Tensimeter, stetoskop, termometer, bengkok, refleks hammer, chamber detik, pita lila, medline. Instrumen berisikan handscoon, tong spatel, spekulum, kom yang berisi kapas kering, doppler, jelly, gelas yang berisi larutan klorin dan larutan DTT, baskom yang berisi larutan DTT, baskom yang berisi larutan klorin, alat untuk mengukur tinggi badan dan juga mengukur berat badan, dan tong sampah. Ibu, sekarang kita lakukan penimbangan berat badan dan juga tinggi badan ya. Silakan kemari Bu. Pelan ya Bu. Tatapan ke depan. Sedikit ya Bu. Oke. Tinggi badan ibu 145 cm. Yang kedua pemeriksaan berat badan. Ibu menghadap kemari ya Bu. Berat badan ibu 49 ya Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan vital sign pada ibu. Ibu silakan naik ke tempat tidur ya Bu. Duduk aja ya Bu. Pertama, dengan mengukur suhu tubuh. Ibu sedikit letakkan suhunya di ketiak ya Bu. Jepit ya Bu. Kedua, dengan mengukur tensi badan ibu. Ini Bu.
Tensinya normal ya Bu, 110/70. Selanjutnya kita cek nadi ibu dengan menggunakan jam berdetik. Pinjam tangannya ya Bu. Tunjuk nadi ibu normal ya Bu, 80 kali per menit. Dan juga pernapasan ibu sudah sekalian saya hitung 20 kali per menit. Normal ya Bu. Selanjutnya sikit Bu. Termometer ibu suhunya juga normal ya, 36,5. Selanjutnya termometer diletakkan di larutan klorin, bersihkan di larutan klorin. Selanjutnya di larutan DTT, dan termometer jangan lupa dibersihkan. Selanjutnya pemeriksaan untuk pita lila ibu dengan menggunakan pita lila. Ibu, kita cek pita lilanya ya. Dari kanannya seperti ini ya Bu. Dari ujung pangkal bunda ibu sampai ke siku. 30 cm ya Bu. Setelah itu kita bagi 2, 30 bagi 2, 15. Ini pergelangan tangan ibu. 30 cm normal ya Bu. Selanjutnya ibu silakan berbaring di tempat tidur, pelan ya Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Pertama kita melihat bagian rambut ibu. Permisi ya Bu. Ibu, dalam rambut ibu ini satu minggu berapa kali keramas ya Bu? 3 kali Bu. 3 kali ya. Rambut ibu bersih, tidak ada ketombe dan tidak ada rontok. Selanjutnya pemeriksaan pada wajah. Pada wajah ibu tidak ada odem ya, tidak ada pembengkakan ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata. Ibu silakan lihat ke atas. Tidak konjungtiva, tidak andemis, dan selera mata bagus ya Bu. Selanjutnya pemeriksaan pada daerah hidung dengan menggunakan penlight. Ibu coba, tidak ada pembengkakan pada polip. Selanjutnya bagian mulut Bu, buka mulutnya ya Bu. Pada mulut ibu bersih, gigi tidak ber. Selanjutnya kita periksa bagian leher ya. Permisi ya Bu. Coba menelan Bu, menelan. Iya, tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Selanjutnya kita periksa pada bagian payudara. Pada payudara ibu asimetris ya. Dalam payudara areola pada areola tidak ada areola menghitam. Kita periksa ya Bu. Payudara sebelah kanan tidak ada pembengkakan. Pada sebelah kiri payudara juga tidak ada pembengkakan ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada ketiak. Ibu, tangannya dua-dua di atas Bu. Kita lakukan pemeriksaan pada daerah ketiak ibu sebelah kanan dengan menekan seperti ini. Tidak ada pembengkakan pada kelenjar getah bening. Sebelah kiri sedikit ya Bu. Tidak ada pembengkakan pada kelenjar getah bening. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian abdomen ibu. Ibu, permisi ya Bu, kita buka bajunya ya Bu.
Setelah itu kita lakukan pengusapan pada kedua telapak tangan. Kita lihat daerah perut ibu. Pada perut ibu tidak ada luka operasi, tidak ada striae, adanya linea nigra. Setelah itu kita lihat daerah pembengkakan pada hati ibu. Tidak ada pembengkakan pada hati ya Bu. Kita lakukan pengukuran tinggi fundus uteri dengan menggunakan Medline. Kita lakukan pengukuran tinggi fundus uteri ibu ya. Kakinya ditekuk ya Bu. Dua-duanya Bu. Ambil Medline, kita ukur. Pertama kita palpasi sampai ke fundus ibu. Kita ambil Medline, kita ukur dari atas sampai ke simpisis ibu. Ibu, kakinya diturunkan. Oke. Tinggi fundus uteri ibu bagus ya, 30 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, 4, di mana pemeriksaan Leopold 1 sampai 3 kaki ibu harus ditekuk dan Leopold keempat kaki ibu harus diluruskan. Pada Leopold 1 kita lakukan kakinya ditekuk ya Bu. Pemeriksaan seperti ini. Oke. Teraba pada perut ibu di bagian fundusnya teraba bulat, lunak, tidak melenting, yaitu bokong bayi. Kedua, pada pemeriksaan Leopold kedua, kaki ibu tetap ditekuk. Tangan kiri berada di dinding perut ibu sebelah kanan dan tangan kanan berada di dinding perut ibu sebelah kiri. Tangan kiri menekan perut ibu, tangan kanan menyelusuri. Teraba keras seperti papan, yaitu punggung janin. Pada Leopold 3 kita lakukan pemeriksaan di mana yang pada bagian bawah perut ibu. Pada bagian bawah perut ibu teraba keras melenting, yaitu kepala janin. Leopold keempat, ibu kakinya diluruskan. Pada Leopold keempat, pemeriksa menghadap ke kaki ibu dan tangan seperti ini dengan menekan simpisis. Jika yang namanya divergen, yaitu kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Berarti tangan kiri menekan simpisis ibu dan tangan kanan juga menekan simpisis ibu. Kepala sudah masuk pintu atas panggul ya ibu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk mendengarkan detak jantung janin dengan menggunakan alat Doppler. Karena tadi sebelah kanan ya Bu, kita lakukan oleskan jeli. Normal ya Bu, dengar ya Bu ya. Nih, ini ya Bu. Oke. Disuka apa enggak ada?
Nggak ada pas. Kapas sih mah ban. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada panggul ibu. Silakan berdiri, duduk Bu. Tahan ya Bu. Harus diri aja. Sini Bu, sekarang. Ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk daerah panggul ibu, yaitu ada 4 macam, yaitu distasia spinarum, distasia cristarum, yang ketiga conjugata externa, dan lingkar panggul. Pemeriksaan pada panggul yang pertama yaitu distasia spinarum, yaitu dari simpisis dari crista iliaca anterior kanan dan crista iliaca anterior kiri, yaitu 20 cm, dan dari crista iliaca anterior kanan dan crista iliaca anterior kiri, yaitu 25 cm. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di konjungtiva eksterna, yaitu dari simpisis ke tulang lumbal. Simpisis ke tulang lumbal, yaitu 20 cm ya Bu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan lingkar panggul dengan menggunakan Medline. Menggunakan Medline dari titik simpisis ke spina iliaca anterior, ke spina iliaca superior, ke lumbal. Setelah itu melingkar ke spina iliaca sebelah kiri, lalu bertemu di simpisis. Lingkar panggulnya normal ya Bu, 80 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Ibu silakan duduk di tempat tidur. Menghadap ke sana ya Bu. Kakinya diluruskan. Agak ke belakang Bu. Kita lakukan pemeriksaan pada daerah kaki ibu. Sedikit ya Bu. Pada kaki sebelah kanan tidak ada pembengkakan, sebelah kiri juga tidak ada pembengkakan. Silakan kakinya ditekuk. Pada daerah kaki sebelah kanan tidak ada varises, dan sebelah kiri juga tidak ada varises ya Bu. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian tulang punggung ibu, yaitu pemeriksaan CVAT, yaitu dengan tangan kiri di punggung ibu. Ibu, nanti ini saya ketuk ya Bu. Bila sakit bilang ya Bu. Sakit Bu? Hasilnya positif ya, bagus ya Bu. Ibu, kita lakukan pemeriksaan pada daerah alat genitalianya ya. Pertama kita siapkan alat, kita dekatkan alat ke ibu. Selanjutnya kita memakai handscoon sebelah kanan.
ya Bu. Setelah itu kita pakai handscoon sebelah kiri. Kita pakai handscoon sebelah kiri. Kita ambil kapas kering, kita masukkan ke larutan air DTT. Ibu, kakinya seperti ini ya Bu. Permisi ya Bu, kita usap gas kasa DTT dari labia mayor ke labia mayor kiri, dari atas ke bawah. Kita ambil kapas, kita masukkan ke larutan air DTT dari labia minor ke atas dan ke bawah. Kemudian dari labia minor dari kiri ke atas ke bawah, labia minor dari kanan dari atas ke bawah. Kemudian kita periksa terakhir dari klitoris dengan menggunakan kapas dari klitoris sampai ke anus. Setelah itu kita lakukan infeksi, adakah keluar cairan yang fisiologis atau cairan bening dan patologis, yaitu keputihan yang keluar dari vagina ibu. Setelah itu kita periksa tidak ada kelenjar scan bagian atas dan kelenjar Bartolini bagian bawah. Pada bagian anus diraba, pada bagian anus tidak ada hemoroid. Kemudian alat-alat dibereskan. Setelah itu kita cuci tangan di larutan klorin dengan membuka handscoon terbalik. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Sekarang bangun ya Bu, kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella dengan menggunakan refleks hammer. Mereng dulu dek, mereng dulu. Permisi ya Bu, pelan ya. Kakinya diturunkan Bu, seperti ini ya. Gantung ya Bu, gantung ya. Oke, kita lakukan pemeriksaan refleks pada kaki ibu dengan menggunakan refleks hammer. Tangan ibu dua-duanya di belakang seperti ini ya. Sedikit ya Bu. Oke, bagus ya Bu, ada pergerakan ya. Oke, hasilnya positif ya Bu, bagus ya. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, semuanya dalam batas normal ya Bu. Setelah itu selanjutnya ibu harus tetap minum vitamin dan jangan lupa kunjungan ulang 2 minggu ke depan. Makasih ya Bu.